Teman-teman yang dirahmati Allah, dari aspek TNI dulu khususnya, saya tidak tahu ada korelasi atau tidak, tapi DNA TNI itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan bimbingan ulama. Hizbullah menyatu kemudian jadi TKR, kelak dinasionalisasi jadi TNI. Ada nilai nasab spiritualitas di dalamnya. Di Quran itu ada nanti pemuda-pemuda yang wajahnya memancar lebih indah dibandingkan dengan berlian dan mutiara. Ada pemuda-pemuda yang berbinar wajahnya, bergerak-gerak, berjalan nyaman di taman-taman surga. Dan mereka diabadikan oleh Allah dalam keadaan tegap, gagah, muda, dan abadi. Disebut dengan wildanul mukhalladun. Dan tahukah Anda, bajunya hijau. Bajunya didapatkan di Quran surah 76 Al-Insan di ayat yang ke-21. Aliyahum. Perhatikan kalimatnya. Aliyahum. Nanti ada pemuda-pemuda tegak, wildanul mukhalladun. Orang-orang yang muda, tegak, kembali lagi gagah, diabadikan di surga tingkat tertingginya. Aliyahum, tingkat tertingginya. Libasul khudrum wa istabrak. Mereka menggunakan pakaian-pakaian hijau min sundusin. Itu dari sutra yang sangat halus. Khudrin, warnanya hijau. Jadi sekarang berjuangnya, lelahnya, kadang kurang tidurnya, menjaga, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan niat ibadah kepada Allah, lelahnya, capeknya, terkadang pikiran, terkadang kurang materi, diganti semua lelah oleh Allah ketika pulang. Pakaiannya bukan hanya digunakan sebagai dinas di dunia, diganti dengan pakaian sutra yang indah, yang mewah, yang halus, dihidupkan dengan tegak kembali. Silahkan berjalan-jalan santai di taman surga. Jadi saya menginginkan ketika ada teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, TNI sudah mengenakan bajunya warna hijau, jangan sekedar jadikan kebanggaan sebagai tugas institusi, tapi tanda itu kebanggaan yang diapresiasi oleh Allah dan dijanjikan kalau benar seragam itu dijaga dengan baik, maka beralihlah warnanya tetap sama, tapi keindahannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saat engkau akan dapati kenikmatan yang tak pernah dilihat bentuknya sebelumnya. Enggak sama didengar kisahnya dengan orang yang cerita di muka bumi dan tak pernah terlintas keindahannya. Jadi dari segi pakaiannya saja bukan pakaian biasa. Dan ketika sudah mengenakan pakaian itu, maka satu di antara 4 yang diapresiasi oleh Al-Quran. Tidak ada satu negara yang makmur, yang tangguh, yang kuat, kecuali memiliki 4 pilar di dalamnya. Ada berapa pilar, Bu? Berapa, Bu? Kalau suami, berapa istrinya? Oh, alhamdulillah. Bu. Bagus. Jadi ada anak SD, Bu. Anak SD sekolah. Kebetulan dia belajar hadis. Pulang bapaknya ngecek padanya. Mau belajar apa, nak? Ini kisah nyata. Hadis, Pak. Apa hadisnya? Berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana bunyinya? Ya Rasulullah, man adar. Katanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku mesti berbuat baik? Jawab Nabi apa? Umat ibumu. Terus umat ibumu. Terus umat ibumu. Terus abah bapak. Berapa kali ibu disebutkan di situ? 3 kali. Cepat sekali bapak. Berapa kali bapak mau disebutkan di situ? Jadi ibu berapa? Cepat sekali. Bapak berapa? Nah, kasih tahu ibumu yang tidak berzina hadis tadi. Begitu disampaikan, ibunya sedang iris terong. Udah sampai di situ saja.
Kenapa nyampe ke situ? Balik. Saya mau kembalikan. Jadi ada apresiasi tinggi dan dimasukkan dalam 4 pilar. 4 pilar utama. Dan sekarang teori ini sudah dibuktikan sampai di negara-negara maju. Tidak ada negara yang kuat, yang maju, yang kokoh, superpower, bahkan yang paling hebat, kecuali riset sejarah membuktikan 4 pilar ini terdapat di dalamnya. Keempatnya didapat di Quran, surah Al-Quraisy. Surah apa? 3 di surah Al-Quraisy, 1 dalam hadis Nabi di tafsirnya riwayat Muslim nomor hadis 1855, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Kita sebutkan yang 3 ini dulu, kita bahas dengan yang keempatnya, lalu kita turunkan bahasannya menjadi kajian kita di malam hari ini. Li'ilafi ilafihim rihlatasyita. Pilar pertama, falyabudu rabb hadzal. Pilar kedua, alladzi at'amahum min. Pilar ketiga, wa amanahum min. Pilar keempatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. 4 pilar. Kalau ada negara, bangsa, bahkan masyarakatnya, kata Allah yang mencipta kita, ingin maju, ingin makmur, rakyatnya sejahtera, hidupnya rukun dan kuat, maka 4 ini harus didapatkan. 1, falyabudu rabb hadzal. Semua unsur masyarakatnya, baik itu yang pimpinannya, baik itu yang birokrasinya, diplomatnya, sampai ke masyarakatnya, kata Allah, pilar pertama mesti memiliki pilar ketuhanan yang Maha Esa. Pilar pertama mesti terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tanya begini, yang mencipta alam siapa? Yang mencipta kita siapa? Yang bikin Indonesia dengan semua wilayahnya siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya segalanya siapa? Kita katakan dengan kuat yang punya Allah. Lalu kita ingin mengatakan ingin makmur, tapi jauh dari Allah. Mungkin tidak. Yang pimpin Korem 061 Pak Danrem. Anda dekat dengan Danrem, mudah akses ke Korem ini. Pengen lihat replika badak cula 1? Ada. Pengen lihat ikan koi yang baru muncul? Ada. Pengen jalan-jalan lihat masjid? Gampang. Kenapa? Dekat dengan Danrem. Anda dekat dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Rizki, Allah Al-Razak. Ilmu, Allah Al-Alim. Punya masalah, Allah Al-Fattah. Ketika satu unsur bangsa kompak, masyarakatnya, pimpinannya, rakyatnya, di atasnya punya asas ketuhanan yang Maha Esa, mengacu bersambung dengan Allah, turunlah Quran surah ke-7 ayat 96. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau asas pertama kata Allah dilakukan oleh segenap unsur penghuni satu tempat, satu wilayah Korem 061, tiap kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya, sampai ke RT-nya, semua membangun kedekatan dengan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ingat Allah. Kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Saya buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk tempat ini. Ini saya tanya sebentar. Nabi Muhammad diutus di mana? Kenapa jawabnya pelan? Nabi Muhammad, Pak, diutus di mana? Ya, yang jelas bukan di Bogor, Mekah. Harus hati-hati tuh. Hati-hati ya. Karena Nabi itu gini, nanti sepeninggal saya,
La nabiyya ba'di, akan ada yang ngaku-ngaku nabi sepeninggal saya. Kalau ada yang ngaku, cepat tolak, lah selesai. Karena dengan berakhirnya risalah Nabi Muhammad, selesai kenabian. Kenapa penting saya ingatkan? Karena kalimat Nabi itu jadi marak sekarang. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, tidak perlu kaget.